Nah, halo semuanya, kami dari Kompak Sejarah. Kami ingin mengajak kalian untuk muter-muter di Museum Nasional mengenai manusia-manusia purba. Nah, saya sendiri ada Lintang Adi Sesa, Ada Hanya Ripai. Ada Cit Aira Putri, ada Karisa Putri. Ada Sinan Gani Abdurrahman. Ada Arya Satya. Nah, ayo mari kita ikuti kesenangan kita. Let's go. Jadi Di sini ada arka seorang Ratu Majapahit yang memerintahkan kerajaan Majapahit dari tahun 1429 hingga 1447. Sebagai tokoh terkemuka pada masanya, arka ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Nah, ini bentuk arkanya seperti ini. Ratu ya, soalnya kayak ini menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Yuk kita lanjut ke patung yang besar ini. Di sini ada patung Bhairava Buddha. Arka berwujud Bhairava yang demonis. Ciri Buddhis terletak pada figur aksopnya yang disematkan di mahkota. Di mahkota lihat tuh, bisa lihat mahkota. Bhairava merupakan sekte Tantrayana yang memilih cara pelepasan lebih cepat melalui upacara tertentu, menyatukan diri secara mistik dengan dewa tertinggi. Ini ada tengkorak-tengkoraknya juga di sini. Hai guys, jadi di sini ada prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Pusindok. Isinya mengenai perintah Raja Sindok agar sebidang sawah kakatikan di Anjuk Ladang dijadikan sima dan persembahan kepada Batara. Dan ini merupakan anugerah raja bagi penduduk desa Anjuk Ladang karena telah berjasa ikut memerangi musuh. Ini guys bentuknya. Halo guys, jadi kita sekarang mulai masuk ke topik pembicaraan utama, yaitu adalah manusia-manusia purba. Di sini seperti yang kalian lihat ada beberapa bagian tulang dari manusia-manusia purba. Nah, yang pertama Contohnya satu, di situ ada tengkorak FZL1, yaitu pada tahun 0,6 atau sampai 0,8 juta tahun yang lalu di Bengawan Solo gitu. Nah, yang itu. Nah, lalu fosil tengkorak ini fosil tengkorak asli berikut ditemukan di Jawa Timur dan masih dalam proses penelitian. Secara morfologi, tengkorak ini menyerupai Homo erectus Jawa. Lihat tengkorak trinil yang tadi yang udah kalian lihat, yang berasal dari sekitar 600.000 sampai 800.000 tahun yang lalu. Tengkorak FZL1 ini dan FZL2 yang ini memiliki foramen occipital yang masih utuh, sebuah karakter yang langka dan cukup menarik untuk mempelajari postur tubuh manusia. Nah, selanjutnya ada tengkorak Sangiran 17, yaitu tengkorak yang ditemukan pada 0,7 juta tahun yang lalu di Sangiran Sites. Tempatnya ada tibia BNG10. Ini bagian tulang kering Homo erectus dari Ngandong, bukti penting pergerakan dan adaptasi manusia purba di Pulau Jawa. Jadi guys, di sini ada rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17. Rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17 oleh Elizabeth Dennis berdasarkan kajian ilmiah yang mendalam, dilengkapi dengan penggambaran lingkungan masa lalu dan bola batu yang digunakan dalam berburu. Ini dia wujudnya guys. Guys, jadi di sini ada Pithecanthropus perunggu. Nih, jadi kria logam karya Suhernan yang dibuat dalam rangka perayaan 100 tahun Pithecanthropus yang terinspirasi dari bentuk wajah Sangiran 17. Kalian lihat sendiri kayak begini nih. Di sini ada Homo erectus. Homo erectus adalah pengelana bumi menjadi penghuni Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan manusia modern atau Homo sapiens. Meskipun demikian,
Mereka juga telah berjalan tegak dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, jadi kita sekarang masuk ke salah satu yang jadi paling terpenting dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu ada kerangka antara dua manusia, yaitu manusia purba yang Homo erectus dan kerangka manusia zaman sekarang, yaitu adalah Homo sapiens. Nah, bisa dilihat secara perbedaannya. Nah, kalau kalian masih kayak apa sih perbedaannya masih kurang jelas. Nah, pertama itu ada tengkorak. Tengkorak mereka itu berfrontal rendah, oksipital bersudut, parietal datar, dan volume otak lebih rendah. Kenapa kalau kalian mau lihat tuh, maksudnya frontal rendah itu, jadi kemiringan dalam palanya itu dia agak lebih agak lebih menjorok ke dalam. Nah, kalau manusia sekarang tuh segini, jadi lebih besar kan. Nah, selanjutnya volume otak lebih rendah. Itu beberapa spesies manusia sebelumnya juga mereka memiliki volume atau CC otak yang lebih rendah daripada manusia zaman sekarang, yaitu manusia Homo sapiens. Salah satu contohnya Homo erectus gitu. Nah, selanjutnya ada gigi. Seringkali gigi yang lebih kuat dengan ujung aksesoris yang lebih rumit. Nah, jadi gigi mereka tuh kenapa bisa kuat? Karena makanan pada zaman mereka itu masih belum tahu terolah dengan baik. Jadi terkadang masih ada yang keras, ada yang lembut gitu. Nah, tubuh mereka akhirnya terbiasa dengan makanan-makanan yang keras itu. Akhirnya mereka membuat giginya jadi lebih keras daripada manusia zaman sekarang gitu. Yang selanjutnya ada rahang. Rahang mereka lebih kuat tanpa dagu dan penonjolan pada rahang atas. Penonjolan itu maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kayak kita kan normal, yang kayak gini, jadi nggak terlalu menonjol. Nah, ini terlalu menonjol gini kayak Arya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.